Timur Tengah. Kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak-nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada, nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Imam Besar. Katanya di dalam cuplikan video tersebut mengatakan kedatangan tamu dari Yaman, Hadramaut. Luar biasa, tepuk tangan. Dan mumpung ada kesempatan, beliau bertanya kepada tamunya yang berasal dari Yaman tersebut, apakah ada di negara Anda yang menolak nasab Habib Alwi? Dijawab, ada, tapi tidak kuat. Dan beliau juga mengatakan bahwa bukti otentiknya itu ada. Kenapa yang menolak nasab Bani Alwi di Yaman itu tidak kuat atau tidak sikoh? Karena bukti otentiknya ada. Kuburan Ahmad bin Isa ada di Yaman. Terus kuburan Ubaidillah juga ada. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Kita coba untuk berpikir logis. Banyak sekali keterangan-keterangan yang di situ itu mengatakan bahwa makam dari Ubaidillah atau Ahmad bin Isa itu sebenarnya tidak di Yaman. Nah, kita harus berpikir logis ini. Tanda-tanda tokoh Ubaidillah bin Ahmad bin Isa merupakan tokoh fiktif, karena ini diduga fiktif. Yang pertama, makamnya di Yaman palsu. Konfirmasi makam ini ada di Yaman adalah dari penuturan internal klan Alwi sendiri yang keberadaannya didapat dari mimpi. Padahal ada bukti kitab sezaman, kitab Tahdhibul Ansab, bahwa Sayyid Ahmad bin Isa yang diklaim oleh Bani Alwi sebagai bapaknya Ubaidillah pindah dari Madinah ke Basroh, Irak untuk jualan minyak sampai wafatnya. Namun tanpa ada informasi apapun kepindahan ke Yaman. Tidak ada kitab sezaman yang menuliskan ada kepindahan ke Yaman. Nah, ini kan tidak berdasar. Makanya kenapa makam yang berada di Husaisah ya, Yaman, makamnya Ubaidillah, ini diduga fiktif. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang menerangkan, kitab sezaman yang menerangkan kepindahan Sayyid Ahmad bin Isa. Nah, gitu tuh. Ini karena berdasarkan apa itu? Mimpi kan gitu tuh. Terus yang kedua, Habib klan Alwi menginformasikan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ini adalah seorang imam. Maka ada dua keanehan, bahwa seorang imam itu lebih tinggi dari syekh dan lebih tinggi dari mufti sebuah negara atau tokoh besar. Yang ketiga, kenapa tidak ada yang mencatat tokoh ini, sedang tokoh lainnya tercatat dalam kitab-kitab nasab sezaman? Kenapa tidak ada satupun karya kitab karangan Ubaidillah sebagai seorang alim, apalagi katanya dia seorang imam? Imam Ghazali saja sampai ribuan kitab beliau karang. Semua orang yang memiliki gelar ketokohan Islam selalu memiliki karya tulis ya. Tapi tokoh Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ini tidak ada karya satupun.
Silahkan dicerna dan silahkan dianalisa. Gunakan akal pikiran yang baik dan sehat agar bisa mengerti dan bisa memahami. Nah, berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Sayyid Tengku Mudakori membantah itu semua pernyataan dari Habib Rizik atau imam besar. Kita dengarkan bersama-sama. Gampang banget kalau mau buktikan kalau memang Ubaidillah itu asli ada orangnya. Ya, pertama, makamnya Ubaidillah itu palsu. Kenapa palsu? Ya, kalau nggak palsu coba buktikan, jangan nunjukkan makamnya. Boleh jadi digali, apa ada orangnya? Kan gitu loh. Ya, ini bukannya sentimen, bukan, fakta nih. Di dalam kitab Tahdhibul Ansab itu jelas banget dituliskan bahwa ya Said Ahmad bin Isa An-Naqib itu dia hijrahnya ke Basrah. Ngapain? Jualan minyak. Gitu loh. Jadi pengusaha nih, minyak. Wafatnya di situ, tinggalnya di Basrah. Kapan pergi ke Yaman? Adapun yang meriwayatkan pergi ke Yaman itu semua cerita seperti cerita maling kundang. Gitu loh. Nggak ada riwayat. Ada cerita, tetapi tidak ada cerita yang sesamaan. Kalau ada, ya buktikan dari kitab apa yang menyatakan Ahmad bin Isa bersama Ubaidillah itu berhijrah ke Yaman, tapi harus kitab yang sezaman. Gitu loh. Makanya ketika Ubaidillah ini ingin kita verifikasi, satu aja. Coba cari, ada nggak Ubaidillah itu punya karangan kitab? Saya kasih contoh nih teman-teman. Ya, Imam Ghazali terkenal nggak? Terkenal kan? Dianggap ulama hebat nggak tuh Imam Ghazali? Hebat. Ketika kuburannya nggak kita temukan, ya, bagaimana cara kita memverifikasi bahwa Imam Ghazali itu ada orangnya? Keturunannya kita nggak tahu nih sekarang, ya, belum kita teliti. Tapi Imam Ghazali, bagaimana kita meneliti orangnya ada? Karya tulisnya. Al-Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin itu juga karangan kitabnya dan banyak lain, ya. Nah, oleh sebab itu jelaslah Al-Imam Al-Ghazali itu seorang yang ada ilmunya juga terkenal sebagai mujtahid.